Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam perkuliahan daring. Kali ini dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Ya, kita masih kuliah daring ya, karena kebijakan di kampus kita masih menggunakan kuliah jarak jauh ya, belum memberikan kesempatan kepada kita untuk perkuliahan tatap muka gitu. Ya, tidak masalah ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa terus ya melakukan perkuliahan sekalipun jarak jauh ya, dengan sebaik-baiknya gitu, dengan memanfaatkan media ya, yang ada gitu ya. Ya, baiklah, pada pertemuan pertama ini akan saya sampaikan dulu tentang garis besar ya perkuliahan kita atau silabusnya, dan juga sedikit pengantar nanti ya mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, ini dia mata kuliah kita, perkembangan peserta didik. Ya, yang pertama akan saya sampaikan dulu tentang capaian pembelajarannya. Artinya apa yang kita harapkan bisa kita capai ya, kita raih ya selama kita mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama adalah kita diharapkan dapat memahami perkembangan peserta didik atau siswa ya, dan arti pentingnya ya, arti penting mempelajarinya ya sebagai seorang calon pendidik ya, yang dapat menjadikan atau dijadikan sebagai dasar pembijakan dalam belajar di sekolah. Jadi kita diharapkan untuk bisa memahami dulu ya tentang siswa ya, dan pentingnya mengapa kita memahami siswa ya. Karena siswalah yang nanti akan berinteraksi dengan kita ya selama pembelajaran ya, sehingga ketika berinteraksi dengan siswa kita harus bisa memahami ya tentang siswa ya, tentang perkembangannya ya. Sehingga itu menjadi penting bagi kita ya, sehingga ketika kita berinteraksi dengan siswa kita akan bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa kita masing-masing gitu ya. Ini. Terus yang kedua, memahami tentang karakteristik perkembangan rentang kehidupan manusia dan berbagai ranah perkembangan setiap individu. Jadi kalau yang pertama tadi adalah tentang siswa, peserta didik, berarti di sekolah ya, bisa SMP, SMA ya, atau bahkan bisa juga di SD gitu. Nah, tapi kalau yang kedua ini selama rentang kehidupan manusia, ya, sepanjang rentang kehidupan manusia. Jadi kita diharapkan bisa memahami itu ya, dari mulai dalam kandungan sampai ya setidaknya sampai remaja nanti ya, karena kita ya kemungkinan nanti Anda akan menjadi pendidik sampai tingkat SMA misalnya, atau syukur-syukur lebih dari itu ya tidak masalah ya, lebih bagus ya. Dan ya lebih baik lagi nanti sampai usia dewasa ya, sampai lansia gitu ya. Nah, itu kita memahami rentang kehidupan manusia dari lahir sampai ya sampai akhir hayat gitu kira-kira ya. Nah, kemudian yang ketiga, memahami perbedaan istilah pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, ini ada istilah yang harus kita pahami yaitu antara pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, ini. Yang dua istilah ini ternyata berbeda maknanya gitu. Nah, ini biasanya ya dua istilah ini selalu mengikuti ya setiap kita membicarakan tentang perkembangan peserta didik gitu. Kemudian yang keempat, menjadikan dasar pemahaman untuk memahami perbedaan individual dari setiap tahapan perkembangan individu. Nah, ini juga penting ya, karena setiap individu itu tidak sama, berbeda. Anak yang kembar pun, ya sekalipun secara fisik sepertinya sama ya, persis ya, identik ya. Tapi pada sisi lain, ya, pada sisi psikologis ya, itu pasti memiliki perbedaan ya. Sehingga setiap individu berbeda ya, dan kita diharapkan untuk bisa memahami ya perbedaan setiap individu gitu. Ya, karena tidak semua siswa, semua anak kita perlakukan sama ya, karena masing-masing memiliki perbedaan-perbedaan gitu. Nah, ini juga penting kita pahami ya. Ini kira-kira yang bisa kita capai ya, yang kita harapkan bisa kita capai selama mengikuti perkuliahan ini gitu. Nah,
capaian pembelajaran. Nah, kemudian untuk mencapai pembelajaran tadi ya, meraih pembelajaran itu capaian belajar tadi, ya, nanti akan kita bahas materinya ya, materi-materi yang bisa kita gunakan untuk mendukung capaian pembelajaran tadi ya. Nah, ini cukup banyak materinya, ada 12 materi ya. Nah, ini setiap materi bisa jadi nanti bisa lebih dari satu pertemuan gitu ya, sehingga nanti sampai ada 14 kali pertemuan, kira-kira gitu ya. Ini materinya. Nah, kemudian ini beberapa referensi yang bisa kita gunakan ya, sumber perkuliahan kita ini. Nah, baik, itu kira-kira silabusnya ya. Nah, kemudian nanti untuk penilaian ada 4 nilai ya. Ada nilai tugas ini, kemudian ada nilai UTS, ada nilai UAS, dan ada nilai karakter ya. Ini sesuai dengan yang berlaku di kampus kita ya. Ada 4 komponen nilai ya. UTS, UAS, tugas, dan nilai karakter. Nah, nilai karakter ini nanti kita ambil dari keaktifan kita ya, atau keaktifan Anda ya dalam perkuliahan ini ya, terutama dalam keaktifan mengikuti perkuliahan ya. Nah, ya atau mudahnya ya salah satunya adalah keaktifan atau kehadiran mengikuti perkuliahan kita ini. Gitu ya. Nah, di samping juga ada faktor-faktor lain ya, misalnya Anda melakukan sesuatu atau ya nanti ada forum tanya jawab ya seperti biasa ya. Nah, Anda bertanya misalnya ya, itu juga bisa bagian dari penilaian karakter ya. Karakter keinginan tahuan berarti ya, misalnya kalau Anda bertanya ya itu salah satunya itu ya. Itu nih. Nah, baik, itu kira-kira gambaran umum proses perkuliahan kita ya nanti. Ya, saya kira langsung saja ya. Karena ini kita daring itu ya tidak perlu banyak basa-basi ya. Basa-basi ya sama dengan kuota soalnya ya. Nah, ya kadang-kadang kita juga dilema juga ya. Ini kuliah daring ya kendala kita kadang sinyal ya, kadang juga kuota ya, sehingga ya hal-hal yang sifatnya sebenarnya menjadi selingan ya perkuliahan yang kadang-kadang kita kurangi ya. Berbeda dengan kalau kita kuliah tatap muka ya, kita bisa banyak bercerita ya, mungkin banyak guyonan-guyonan juga ya. Ya, baik. Yang pertama adalah apa itu perkembangan individu. Ya, ini tadi salah satunya ya tentang istilah perkembangan itu kita pelajari ya. Nah, ini saya kutip dari ahli ya. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi sejak masa pembuahan di dalam kandungan dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Jadi perkembangan itu merujuk pada perubahan sejak di dalam kandungan terus selama siklus kehidupan manusia ya. Jadi dari kandungan sampai meninggal dunia kira-kira ya, sampai lansia ya. Lansia sampai kira-kira gitu ya. Ini perkembangannya. Menurut Harlock dan Rice ini. Nah, menurut Harlock dalam perkembangan ada 2 proses ya, yang bertentangan yang terjadi secara serempak dalam kehidupan, yaitu pertumbuhan atau yang disebut dengan evolusi dan kemunduran yang disebut dengan involusi. Jadi selama rentang kehidupan manusia kita mengalami 2 proses ini menurut Harlock ya. Itu pertumbuhan, tumbuh terus ya. Nah, setelah tumbuh nanti pada tahapan usia tertentu kita akan mengalami involusi ya. Mengalami kemunduran-kemunduran gitu ya. Nah, misalnya fisik ya. Pertumbuhan fisik ya. Kita ya. Pertumbuhan biologis kita ya. Dari bayi terus tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa ya. Itu kan tumbuh ya. Nah, setelah dewasa, usia dewasa nanti akan sedikit-sedikit mengalami penurunan fisik ya, kemunduran fisik ya. Tenaga mulai berkurang ya.
Terus fisik mulai berubah ya, yang tadinya seger ya mulai sedikit-sedikit berangsur-angsur mulai mengalami perubahan-perubahan ya, itu namanya involusi ya, mulai kemunduran-kemunduran ya. Sampai nanti usia lansia ya akan terus mengalami kemunduran secara biologis ya, secara fisik gitu. Ini di awal-awal kehidupan kita mengalami evolusi ya, mengalami pertumbuhan terus ya. Nah, kemudian pada masa berikutnya, ini pada akhir-akhir siklus kehidupan manusia ini mengalami involusi ya, mengalami kemunduran-kemunduran. Nah, itu tadi adalah pengertian perkembangan ya, ini tadi ya. Perkembangan secara umum itu tentang perubahan dinamis yang kita hadapi sebagai manusia ya, dari masa kandungan sampai masa lansia itu ya, selama mengalami rentang kehidupan manusia, siklus kehidupan manusia ya. Ini pengertian perkembangan secara umum. Nah, sedangkan secara khusus itu ada pengertian lagi ya, yang juga berbeda, yaitu antara perkembangan dan pertumbuhan. Nah, ini pengetahuan yang lebih khusus lagi. Yang pertama perkembangan ya, atau development. Ini adalah proses perubahan secara kualitatif yang berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Ini perkembangan ya. Proses perubahan secara kualitatif, secara kualitas ya. Secara kualitas ya. Yang berkaitan dengan fungsi tubuh kita ya, organ-organ kita. Misalnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks ya, dalam pola yang teratur. Misalnya dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, perilaku. Ini mengalami perkembangan. Jadi misalnya kalau dulu pada anak-anak, pada masa anak bayi misalnya ya, itu perkembangan bahasanya ya masih sangat sederhana ya. Mungkin hanya bisa mengatakan bapak, ibu ya, bisa saja ya, maem ya, pipis gitu ya. Itu perkembangan bahasa anak-anak. Tapi nanti kemudian akan terus mengalami perkembangan ya. Kualitas berbahasanya akan semakin berkembang ya, akan semakin kompleks kemampuan berbahasanya ya. Masuk SD ya semakin bertambah kemampuan berbahasanya, SMP, SMA ya, sampai mahasiswa ya, ini kemampuan berbahasanya secara kualitatif juga akan terus berkembang ya. Mahasiswa sudah mulai menguasai bahasa-bahasa yang ilmiah ya, yang rumit-rumit ya. Nah, itu ini perkembangan secara perubahan secara kualitatif, itu namanya perkembangan. Bahkan juga secara emosional, secara intelektual, secara perilaku ya. Secara emosional misalnya pada masa remaja masih mudah labil ya, atau masih mudah emosinya masih mudah terpancing misalnya, belum stabil ya. Tapi nanti terus berkembang, semakin dewasa akan semakin stabil emosinya, ya. Mengalami perubahan secara kualitatif ya, semakin terkendali emosinya misalnya. Ini perkembangan ya. Nah, berbeda dari perkembangan, ada istilah lain yaitu pertumbuhan ya, atau growth. Ya. Ini adalah proses perubahan secara kuantitatif. Ya. Ini berkaitan dengan aspek fisik. Ya. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, ya. Jumlah sel-sel tubuh, ya. Ukuran tulang misalnya. Ini adalah pertumbuhan. Jadi perubahan secara kuantitatif, secara fisik. Ya. Ya, sejak bayi ya, fisik kita masih kecil ya, kemudian nanti akan ukuran tubuh kita akan membesar, mulai anak-anak, remaja sampai dewasa akan terus tumbuh. Berat badan kita juga begitu ya, akan terus tumbuh, akan terus berkembang ya, tinggi badan begitu ya. Jumlah selnya juga akan terus berkembang ya. Itu namanya pertumbuhan ya. Ini. Jadi ya saya membedakan ya antara perkembangan dengan pertumbuhan ya. Ya, kalau perkembangan itu perubahan secara kualitatif, ya. Kalau pertumbuhan itu perubahan secara kuantitatif ya, atau secara fisik gitu ya.
Nah, ini misalnya ya, contohnya ya. Nah, ini perkembangan yang terjadi selama rentang kehidupan manusia atau lifespan. Ini ya. Dari bayi kemudian jadi ya mulai bisa merangkak, ini anak-anak ya sudah mulai bisa menggerakkan tubuhnya ya, bisa naik kursi ya sampai dewasa ya. Nah, ini yang kalau yang perkembangan adalah kualitas ya, perubahan kualitasnya ya. Nah, misalnya dulu bayi hanya bisa tidur telentang, kemudian mulai bisa merangkak ya. Nah, ini sudah bisa melakukan gerakan-gerakan yang ya tidak hanya sekedar merangkak, tapi ini melihat dengan posisi yang apa namanya ya dari belakang ya. Ini terus bisa naik menaiki benda misalnya ya, ini misalnya kursi ya atau meja ya, sudah bisa gerakannya sudah secara kualitas sudah lebih meningkat ya, sudah bisa naik kursi yang tinggi ya, yang sudah dewasa sudah bisa lari ya sambil membawa barang misalnya. Ini perubahan secara kualitatif ya. Ini artinya perubahan perilaku secara kualitatif ini sudah terus berkembang ya. Nah, sedangkan secara fisik ini juga bisa kita lihat ini ya, perubahannya ya, dari bayi ya, kecil terus ya, semakin besar ya sampai dewasa ya, semakin besar dan semakin tinggi ya. Ini. Nah, semuanya ini adalah menuju kepada proses kematangan ya, baik perkembangan maupun pertumbuhan ya. Perubahan secara kualitatif maupun secara kuantitatif itu ya semuanya diarah kepada kematangan ya, atau maturation, kematangan. Baik kematangan secara fisik maupun kematangan secara psikis ya. Nah, ini kira-kira gambaran ruang lingkup atau cakupan pembahasan kita untuk mata kuliah ini ya. Rentangnya ya, mulai dari masa kandungan, masa konsepsi ya, sampai masa remaja lah nanti ya, berbeda ya, karena nanti Anda sebagai pendidik mungkin ya sama akan mengajar di SMA barangkali ya, ya syukur-syukur lebih dari ini ya. Anda mungkin setelah lulus S1 bisa melanjutkan kuliah S2 sampai S3 misalnya ya. Nah, tapi setidaknya kita bisa memahami sampai masa remaja ini ya. Ini berarti usia-usia SMA ya. Dari masa kandungan sampai usia SMA kira, sampai usia remaja ini. Nah, itu. Kemudian apa kira-kira manfaatnya kita mempelajari mata kuliah ini ya sebagai calon pendidik ya? Ya, yang pertama memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mengorainya ya, baik fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral. Ya. Jadi kita memiliki gambaran bagaimana sih rentang kehidupan manusia dengan ciri-cirinya ya, dari lahir sampai remaja itu apa sih? Bagaimana sih ya gambaran perkembangannya? Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhinya ya di semua aspek, baik fisik, intelektual, sosial, emosional, dan moral ya. Kemudian memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Ya. Jadi setelah kita memahami ya masing-masing tahapan kehidupan manusia, itu kita akan bisa memiliki gambaran pembelajaran yang bagaimanakah yang akan kita lakukan, yang kita terapkan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik itu. Nah, jadi misalnya kita mengajar di SMP ya, SMP berarti siswanya siswa SMP. Ya, karakter siswa SMP itu seperti apa? Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sih karakter siswa SMP, maka kita diharapkan dapat atau punya gambaran bagaimanakah kita akan mendidik siswa SMP atau memberikan pelajaran pada siswa SMP sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Nah, kira-kira begitu ya. Demikian pula dengan siswa SMA ya, kita akan beda ya antara siswa SMP dengan siswa SMA. Ya. Gambaran kehidupan mereka kan beda dengan siswa SMP ya. Maka tidak sama ya bagaimana proses pembelajaran siswa SMP dengan siswa SMA.
atau SD lebih lagi ya. SD juga jelas berbeda ya dengan bagaimana pembelajaran dengan siswa SMP dan SMA. Nah, ini kira-kira gambarnya ya. Jadi jangan sampai kita nanti salah memperlakukan siswa ya. Siswa SMP kita perlakukan seperti siswa SMA misalnya atau sebaliknya ya. Ini berarti kalau demikian berarti tidak sesuai dengan gambaran perkembangan siswa di tahap itu. Nah, ya itu. Nah, untuk bisa memahami bagaimana siswa ya dalam tahapan perkembangannya, ya kita juga perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, perkembangan individu siswa ini. Nah, secara umum ada dua faktor ya yang mempengaruhi perkembangan individu ya. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Ada faktor dari dalam diri individu itu dan ada faktor dari luar individu itu. Nah, itu dua-duanya sama-sama akan mengaruhi perkembangan individu tersebut. Yang pertama faktor internal ya. Ada dua yaitu faktor fisik ya, faktor fisik individu. Ya. Ini biasanya dipengaruhi oleh faktor gizi atau asupan makanan ya, sejak dalam kandungan ya sampai anak-anak remaja ya itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi internal individu gitu. Semakin baik asupan gizinya, tentu akan berpengaruh ya terhadap kondisi fisiknya ya. Atau juga faktor lain yang misalnya ada penyakit ya, yang pernah diderita ya, atau ada kondisi khusus ya, atau ya tubuh yang memiliki kekhususan ya, atau dalam bahasa yang lebih mudah itu ada faktor kecacatan misalnya ya. Nah, cacat itu bukan berarti buruk ya, tapi itu kondisi yang berbeda ya dengan kondisi tubuh manusia secara umum gitu ya. Itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi fisik ya, kondisi internal individu ya. Yang kedua adalah kondisi psikis ya ini. Ini juga tidak lepas dari kondisi fisik ya. Nah, kondisi fisik yang kurang optimal ya, itu biasanya juga akan memberi gambaran persepsi individu gitu terhadap dirinya. Itu juga akan berpengaruh ya. Jadi misalnya kondisi fisik tertentu ya, itu juga akan berpengaruh terhadap mentalitas atau psikis ya, individu itu. Gitu. Nah, tentu ini kita pahami ya, bukan berarti kita kemudian mengklaim ya kalau kondisi fisiknya atau menilai langsung ya kalau kondisi fisiknya seperti itu nanti psikisnya juga seperti itu ya saya kondisi fisiknya kurang optimal kemudian nanti juga psikisnya juga kurang optimal ya atau kurang baik misalnya ya tapi bahwa kondisi psikis itu punya pengaruh ya ke kondisi psikis gitu ya ini harus kita pahami ya. Nah, berikutnya adalah faktor eksternal. Ini faktor di luar diri individu ya. Yang pertama adalah faktor lingkungan, lingkungan fisik ya, seperti cuaca, kondisi geografis, ya, sanitasi atau kebersihan lingkungan ya, kondisi rumah ya. Ini juga punya pengaruh terhadap fisik seseorang, fisik individu ya. Orang yang berasal dari kondisi geografis tertentu ya, misalnya dari daerah pegunungan misalnya. Nah, setiap hari naik turun gunung ya, ini juga akan pengaruh terhadap kondisi fisik ya, akan menjadikan tubuhnya semakin kuat ya, karena sudah terlatih ya naik turun ya, misalnya. Nah, kondisi kebersihan juga akan berpengaruh terhadap kondisi fisik ya, kondisi kesehatan dan seterusnya ya. Kemudian juga lingkungan non fisik ya, keluarga, situasi pendidikan, situasi masyarakat ya, ini juga akan mengaruhi kondisi individu itu ya. Keluarganya bagaimana, situasi di keluarganya ya, situasi pendidikan ya, di lingkungan keluarganya, di lingkungan masyarakatnya ya. Nah, ini ya, juga punya pengaruh terhadap kondisi individu ya. Keluarga yang kondusif ya, itu akan punya pengaruh ya, terhadap kondisi individu ya. Nah, dan sebaliknya kondisi keluarga yang kurang kondusif juga akan punya pengaruh ya terhadap kondisi individu gitu. Nah ini
dua faktor yang mempengaruhi perkembangan individu ya, faktor internal dan eksternal itu. Nah, jadi kalau kita mau menelisik ya kondisi individu siswa kita misalnya ya, nah, kita lihat dari dua aspek tadi ya, faktor internalnya bagaimana, faktor eksternalnya bagaimana ya. Nah, tentu ini kita perlu mencari data ya, mencari data ya. Ya bisa bertanya kepada mungkin temannya, ya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya, ya, kepada tetangganya ya tentang kondisi individu siswa tersebut ya. Nah, kemudian salah satu faktor yang mempengaruhi individu ya itu juga adalah faktor bawaan atau sering juga disebut dengan faktor keturunan ya, dan juga faktor lingkungan ya. Ini yang menjadikan individu itu kondisinya berbeda-beda ya antara satu dengan yang lain ya. Nah, sehingga dua kondisi ini seringkali menyebabkan perbedaan di kalangan individu, di kalangan siswa ya, yang sering disebut dengan individual differences, ya, perbedaan individual. Jadi ini ya faktor khusus ya, faktor bawaan ya, atau faktor keturunan ya, faktor yang dibawa sejak lahir ya, dan juga faktor lingkungan, lingkungan individu itu, keluarga, masyarakat ya, itu juga punya pengaruh yang penting ya terhadap kondisi individu. Nah, sehingga mengapa sekalipun anak itu usianya sama ya, jenis kelaminnya sama ya, tapi dengan kondisi bawaan, dengan kondisi yang lingkungan yang berbeda, nanti juga akan menjadikan perbedaan di antara keduanya. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan individual differences ya, perbedaan individual. Ya. Ini yang juga penting dipahami oleh setiap pendidik ya, bahwa setiap individu itu berbeda ya. Nah, individu memiliki keunikan atau kekhasan sendiri ya, baik dari sisi perkembangan fisiknya, intelektualnya, ya, kognisinya ya, ingatannya, bahasanya, emosinya, sosialnya ya, yang terlihat ya dalam sikap dan perilaku sehari-hari ya. Nah, inilah pentingnya kita memahami perbedaan individu ya, sehingga kita tidak memperlakukan siswa atau individu sama ya. Mesti karena punya perbedaan individual, maka memperlakukannya juga berbeda gitu ya. Nah, berikutnya ini tentang perkembangan. Nah, jadi tahapan perkembangan ya ini. Jadi individu itu berkembang secara bertahap. Ya. Jadi tidak tiba-tiba berubah gitu ya. Tapi ini bertahap ya perkembangan berjalan sedikit-sedikit ya, tidak secara tiba-tiba atau sporadis ya. Tidak tiba-tiba dari anak-anak kemudian menjadi remaja ya. Jadi bertahap ya. Kemudian juga secara teratur ya, ada polanya, ada pola yang berlaku umum ya, yaitu dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia itu ya, itu pola umumnya gitu ya. Terus juga terus menerus ya, berkembang dari tahap satu ke tahap berikutnya, dari bayi ke anak-anak ke remaja, dewasa ya, dan seterusnya. Nah, sehingga dengan berbagai gambaran tadi, maka ranah atau wilayah ya, atau cakupan ya, kajian dari mata kuliah ini ya, yang pertama adalah perkembangan fisik ya. Jadi cakupan perkembangan fisik gitu, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan fisik individu gitu. Baik struktur tubuhnya, fungsi tubuhnya ya, selama rentang kehidupannya ya. Kemudian juga perkembangan kepribadian. Nah, yang berkaitan dengan pribadi, perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan pribadi individu siswa ya. Kemudian perkembangan sosial, ya. Perkembangan kaitannya dengan interaksinya dengan dunia luarnya ya, dengan individu lain ya, dengan lingkungan ya. Nah ini ranah sosial ya. Kemudian ranah kognitif, ini yang berkaitan dengan ranah pemikiran ya, cara berpikir individu ya, proses mental ya, yang dialaminya ya.
dari sederhana menjadi lebih kompleks ya, perkembangan kognitif ya. Juga kematangan atau maturation ya. Ini perubahan yang sifatnya biologis ya, yang terjadi secara alamiah ya. Semakin berkembang, semakin hari semakin mengalami kematangan gitu ya. Kemudian juga perkembangan secara emosional ya. Ini menyangkut perubahan-perubahan yang sifatnya rasa ya, emosional ya. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek rasa ini. Nah, jadi itu cukup banyak ya ranah atau cakupan dari kajian ini ya, dari perubahan fisik, perkembangan kepribadian, perkembangan sosial, perkembangan kognitif, ya, terus kematangan, perkembangan secara biologis, ya, kemudian juga perkembangan secara emosional. Ya, cukup banyak ini yang akan kita pelajari ya, cukup banyak gitu ya. Nah, kira-kira begitu Pak Hamzah, gambaran perkuliahan kita nanti yang akan berlangsung selama insya Allah ya 1 semester ini ya, sampai terakhir ya. Mudah-mudahan bisa membekali kita semua sebagai calon pendidik ya, sehingga nanti begitu kita terjun ke dunia pendidikan kita sudah bisa memahami ya dunia pendidikan, bisa memahami tugas-tugas yang harus kita emban sebagai pendidik, terutama kaitannya dengan peserta didik atau siswa ya. Bagaimana kita memperlakukan peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya ya, sesuai dengan karakternya ya, sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan peserta didik ya. Ya baik, pertanyaan atau apa yang ingin Anda sampaikan bisa biasa bisa Anda sampaikan di forum ini ya, atau bisa juga di link YouTube yang nanti akan saya unggah ya. Bisa juga di forum WA Group yang kita punya itu, ya silakan bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab di sana ya. Ya baiklah. Saya cukupkan untuk pertemuan pertama. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.